ketika kita berangkat menuju kepada Allah. Maka oleh karenanya malam yang berbahagianya akan lentuan campur-campur bahasa lucu. Kadang jamaah adanya yang bahasa lanjut bahasa Aceh, perlai bahasa Indonesia, maka lentuan akan mencampur bahasa. Jamaah dirahmati oleh Allah, kebetulan di tahun kita hari ini itu berada di tahun 1444 ya. Pada Hijriah ya, 20 lah ya. 20 lah ya. Jadi di tahun kita hari ini, yaitu tahun 1443 atau tahun 2022, nyawa kita nyawa ayah, kita nyawa mak, kaditamong dalam masa tenggang penghabisan watai. Karena sebagaimana yang kali disampaikan oleh Rasulullah dahulu tentang tanda-tanda akhir zaman atau tanda kiamat hana treble atau tanda dunia ini akan hancur dan seterusnya, itu sudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari sama-sama ayah-ayah jamaah dirahmatillah Allah, di malam yang berbahagia ini kita dengarkan nasihat baginda Rasulullah tentang ciri-ciri kiamat yang ada treble, tentang tahun-tahun menuju kiamat, atau tentang di mana kita akan sebentar lagi akan bertemu dengan sang al-Imam Adil, utusan dari Allah, yaitu Imam Mahdi. Menyo katanya kalau cuaca, situasi, kondisi huronyo di Aceh, lehat tadi nyawa katanya menganggap, meyakini berbagai macam kejadian yang terjadi tapi dianggap biasa. Kejadian-kejadian nyawa katanya anggap biasa, padahal itu merupakan sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, bahwa memang hakikat kiamat yang hana teble adalah ketika mandung manusia menganggap ada yang bro yang kahana peduli lagi. Yang bro yang kahana gedanya peduli lagi. Ada yang bro je ketukar je yang god, ada yang god tertukar menjadi hana god. Ya, satu di antara 1000 tanda kiamat adalah manusia mulai menjauhi dari agamanya sendiri. Maka Nabi bersabda, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban." Ketika saya dulu membangun Islam, itu saya dianggap asing oleh saudara-saudara. Wa sayaudu ghariban, dan tengok kutugala betul orang akhirat, orang kiamat, Islamnya akan sama lagi Rasulullah ban pedong Islam awal. Kiban cara Nabi pedong Islam awal dianggap aneh, benar? Dianggap aneh, tabu, dihina, difitnah Rasulullah, dicaci maki, dilempari kotoran unta dan seterusnya. Bahkan Nabi kita dianggap penyihir, penghancur keluarga, pembawa fitnah dan seterusnya. Maka Rasulullah bersabda, "Bada al-Islamu ghariban," ketika dulu aku diutus oleh Allah memberikan agama pada kota Mekah, aku dianggap asing. Wajah saya udah ghariban, dan tengok ketika lun hanade dan akan ru'ur kiamat hana treble, Islam akan sama lagi maka lun sebarkan Islam, yaitu dianggap asing.
Berapa banyak orang yang tak mau memakai jilbab karena menganggap hak asasi manusia. Padahal kita tanya KTP pun Islam. Dan gedenya hana tak perumahan yang salah cik. Maka bab jilbab ini akan kembali asing sama seperti dahulu kala. Ketika Rasulullah menyuruh keluarganya berjilbab, Hindun menolaknya. Kai pegah Nabi nyawa pembawa fitnah. Kai pegah Nabi nyawa adalah perusak keluarga. 600 tahun. Pu yang gedenya puput malamnya, huronya bak tahun terakhir menjelang kedih hura kiamat, sama lagi Nabi puput awal. Cuman bedanya adalah masa Nabi dahulu menyebarkan Islam, Islam belum ada. Masa gedenya membangun Islam kembali, Islamnya sudah terkubur. Hakikat sama walaupun cara berbeda. Masa dahulu Islam tak ada. Lalu Nabi datang, Nabi dianggap asing. Masa sekarang Islam sudah ada, tapi sudah terkubur sedalam-dalamnya. Maka kita cok kesimpulan, kalau begitu, gedanya memang hanya boleh menyaksikan dua hal itu terjadi kiamat yang besar di depan mata kita semua. Nah, salah satu tanda kiamat itu orang sudah mulai terang-terangan membuka auratnya. Waktu kita tegur, apa urusan kamu? Ini kan hak saya. Mana? Saya tegur kan? Mana? Yang buka jilbab saya, dosa-dosa saya. Kan kono sawak kah? Elun bubuk dosa untuk pururuh leun. Nah, ini yang pernah terjadi terhadap Islam masa Rasulullah dulu yang dianggap asing. Nah, menyomenan nyo disebutkan satu hadis. Mari sama-sama kita nyo akan belajar lebih dalam hadis tentang nasihat Rasulullah di mana kita tak akan lama lagi akan menyaksikan kiamat. Jamaah dirahmati Allah, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih, bahwa Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilmu wa takthuraz zalazilu wa yataqarraba zamanu wa tadharal fitanu wa yuktharul harju. Pertama, hanatro kiamatnya kecuali urang-urang akan menghadapi sabuh masa, sabuh zaman di mana bak zamannya akan terjadi yuqbadul ilmu. Mana bahasa Nabi? Nah, ini rasa apa katruk masa Nabi begah. Nyong yang pegah Rasulullah kan ngelentuan, mau mencoba tingkat Nabi pegah hantar petih tak anggap biasa. Kau dah jauh mang tinggal. Yang mengatakan ini langsung seorang yang paling jujur yang dianggap al-amin Rasulullah. Membak tingkat Nabi hanan petih atau dianggap biasa hanya kau wallahu alam. Hana ku harap syafaat mereka menang tengok di yaumul mahsyar. Satu, hana triplelah kiamat yang akan terjadi apabila kita menghadapi satu masa yang disebut yuqbadul ilmu, yaitu ilmu mulai diangkat oleh Allah. Baca-baca diangkat oleh Allah. Ya, ilmu diangkat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kiban maksud ilmu diangkat? Kamu hana mufuk. Maka Nabi menjawab, maksud ilmu yang diangkat Allah itu adalah ayyadhhaba hamalatuh, akan diangkat orang yang punya ilmu. Jino yang po ilmu agama tahu?
Pasti bedanya jawabannya adalah ulama. Yang memiliki ilmu agama jamaah yang dirahmati Allah hanya lain kecuali ulama. Menanjak tabu makna ulama sudah mulai ditarik, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menyo kejadian yang lagi-laginya masa kedanya Nabi berpesan la taqumus saah, kiamat hana terlei. Ka, jina mufakat na dapat pesan Nabi, hana petihnya urusan doa tengok bahasa Rasulullah. Yang dompetronya adalah bahasa Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Jino mari kita nyo takalon fenomena. Pukah yang Nabi pegah yang katro bak masa dia? Yang pegah lain Nabi bak singoh akan teruk sabuh masa di masanya ilmu agama akan mulai gaduh macam-macam. Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala ditarik oleh Allah dan tak akan pernah kembali. Allah akan menarik ulama hanali. Almarhum Abu Ya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi umur 45 tahun. Umur 45 tahun. Han lebih dari 47 karena beliau meninggal 44 tahun. 40 tahun umur almarhum Abu Ya Mudawali bisa mencetak ratusan ulama seluruh Aceh. Mana? Abu Aziz Samalanga, murid almarhum Abu Ya Mudawali yang duduk tengok Abu Aziz akan mencetak ulama yang raya-raya lehnya. Abu Ya jadi Abu Mudi, kalau ulama-ulama raya ini, yang semuanya berasal dari Al-Aziziyah. Al-Aziziyah Abu Aziz belajar kepada almarhum Abu Ya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Umur 40 tahun menciptakan ulama yang begitu banyak. Sepeninggal almarhum Abu Ya, hanali yang gantung sama lagi Abu Ya. Aceh ni pegah Pak Dun, nak yang gantung lagi Abu Ya ada kali. Nah, hana yang Allah gantung sama lagi Abu Ya yang umur 40 put tapi juga menciptakan ulama-ulama besar lainnya. Hana menyomunan kasib habis teruk ba Abu Ya Mudawali hana bangkit-bangkit lagi teruk ro kiamat. Menyomunan ulama sudah mulai diangkat oleh Allah dan tak akan pernah kembali. Nah, gidanya ayah jamaah dirahmati Allah. Tahun 2018 sampai 2019 hingga banbanyo 2020 jumlah ulama yang ketinggal gidanya ke balik kedih wa Allah adalah sejumlah 200 orang khusus ulama Aceh, baik yang terhitung ataupun yang hana terhitung. Tahun 2019 22 dra ulama insya oleh Allah. 2019 ya, 2018 lebih daripadanya loh. Tamah ada yang 2020 dengan 2022 orangnya. Padut draw ka jumlah ulama yang kajak ka balik ba Allah hana balik-balik lagi no. Jumlah ka 200 draw ulama. Ban 200 draw ulamanya hana bergantung. Abu Aziz, saya kena gantung yang sama lagi Abu Aziz. Hana. Nah. Maka wajar pegah dari Rasulullah mautul alimi la tujbar. Munyo wafat tira ulama nyan hana gantori. Wa thulmatul la tusad dan munyo mati tira ulama nyan sama lagi labang. Labang kan munyo gadoh labang tidak gantori labang bumonya. Lubang yang sulit untuk ditambal. Yang kenyan thulmatun la tusad. Munyo bumonyo melubang yang sulit untuk tertambal. Menangkah ibarat isyarat ulama berangkat kepada Allah tak akan pernah kembali.
Menyomenan kecok kesimpulan. La taqumu sa'ah, kiamat tak akan pernah datang, dan kiamat sudah mulai mendekat kalau kalian sudah mendekati satu zaman yang disebut yuqbadul ilmu. Ulama kamu mulai gaduh. Munya ulama kamu mulai gaduh ko tataju ulama. Lampu ka gaduh, lampu ka mati, hanali cahaya. Maka sahabat yang tanya, ya Rasulullah, andai ulama hanali pu yang terjadi, maka Nabi pegah fa'aftau fadallu wa adallu. Apabila ulama kamu mulai hanali, akan terjadi fenomena. Pu fenomenanya akan ditubit yuthbatul jahlu, ulama bodoh. Ya, banyak buat letun kaji ulama. Ya abud letun kat jaga ulama. Di urang zaman nek-nek katanya ya abud 50 tahun yang baru jaga ulama. Urangnya letun ka tiap jaga ulama. Yuthbatul jahlu, tanda ulama sudah mulai berangkat menuju kepada Allah, akan terjadi fenomena yang terbaru. Pu fenomenanya yuthbatul jahlu, itibit ulama-ulama bodoh. Ya kan? Contoh, gedanya orang Aceh, mulai dari nek tu gedanya, dari mandum raja-raja gedanya, ya, dari mandum ulama-ulama gedanya, mufakat dan sepakat sabi, gedanya mengadakan maulid hitung. Benar? Sepakatlah juga. Ya. Tapi hurufnya una dari gedanya yang ulama, yang je ke ulama-ulama yang kadang letun je abut jika je ke ulama ka dipegah maulud haji. Ya 600 Munyo 600 berarti katruk zaman yang kali sampai ke Rasulullah berberpuluh yang lalu. Tanda kiamat hanya terjadi akan ditebit sabuh fenomena ulama mulai gaduh. Ana ni tak habis. Mamunya ulama ka hanale kita nyo kiban kondisi hana terle punya kondisi kita nyo sama lagi Nabi Nuh awal. Allah ni wa Nabi Nuh, kau angkat semua orang yang beriman ke kapal Nuh. Naik Nuh. Ketika seluruh umat Nabi Nuh ka di atas kapal, maka inang ke Allah putra nazar. Ya. Buat urau hana piu-piu hujan dari langit, dari bumi itu bit ipu urau hana piu-piu. Ya kan? Nabi Musa menanci. Musa, aku ingin mengazab Qarun, Firaun. Selamatkan orang-orang beriman. Musa, selamatkan. Maka diselamatkan oleh Nabi Musa. Hanali orang beriman, tinggal orang kafir panena ju langsung diazab oleh Allah. Jadi alunan kisah para nabi sama kan? Sama. Yang kena gempegah bahawa segala azab turun kena di dunia, Allah selamatkan nilai orang-orang yang gad. Tahu yang gad pula. Itarik. Kena ulama. Belum kena azab yang nanggrau ana jelas dia. Nabi Lut menasib. Dijak dua malaikat ba Nabi Lut, nyo kamu perintah dari Allah, selamatkan orang-orang yang beriman bersamamu sebelum subuh berangkat laju, baik nak tinggal di kampung nyo. Berangkat Nabi Lut alaihi salam sajan dengan urang-urang beriman. Lehanale urang kampungnya urang beriman, urang God, panena ju Allah mengirimlah batai yang tutung dari langit, habis nanti. Ya. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa, mandum cerita sama. Ingin diazab, diselamatkan dulu orang-orang yang baik. Nah, jina orang-orang yang God kah nali? Nah, kaicok. Icok ilai ulama-ulama danyo, hanali ulama danyo, tapreh aja pu azab ya Allah kena putrun. Pu tsunami lam tu.
Ya. Yang katuk tsunami leka gedanya. Apa kena taubat? Hana sele sama lagi Firaun kena taubat. Ya. Pui pekali Firaun, ilun lupatih ya Allah Tuhan Nabi Musa dengan Tuhan Nabi Harun. Pandai dalam kalam iya. Tempat ni. Maka oleh kerana itu menjadi pelajaran bagi kita yang pertama, tanda kiamat tak lama lagi akan terjadi fenomena yang di mana ulama sudah mulai hana pun memehen 2018 teruk kono 2022 200 draw ka ulama meninggal. Ilun dan pantau yang berita-berita meninggal ulama lu hitung. Bahkan lu hitung 2018 28 draw ulama wafat. Aceh ke Indonesia lah. Punya Indonesia lebih kan. Satu. Yang kedua, tanda kiamat hana terlihat pegah oleh Rasulullah adalah akan terjadi bak tengok bak mata kadanya, yaitu yang disebut dengan yataqarrabaz zaman. Punya arti zaman kamu mulai singkat, masa kamu mulai singkat, wate kamu mulai singkat. Bodoh kitanya opoh tujuh, tiba-tiba ka tujuh dong. Terpegah bangun, bagas tak wate. Nanti mana ya? Nyo Jumaat, nyoro Jumaat. Tengok orang ameh tengok. Yang pastinya dua atau dari orang pegah umam. Bagas tak ka Jumaat, ni ka Jumaat dong. Yataqarrabaz zaman. Kalau kalian sudah merasa waktu sudah sempit, singkat, maka kiamat tak lama lagi. Ya. Kau bukan aku bibi. Kalau bukan Rasulullah. Benar rencana anda petih khabar Nabi? Benar rencana silahkan itu. Itu benar rencana. Dulu Rasulullah berangkat dari Mekah ke Madinah, perlewatan kuput 5 orang. Mekah Madinah Mekah bolak-balik Rasulullah hijrah ke Madinah, Fathu Mekah dari Madinah balik dalam kenal Mekah 5 hari dengan unta. Dan urangnya dari Mekah ke Madinah hana trip 2 jam kasut. Munyo balap. Munyo santai je terpegah je put jam kasut. Dan lu merasa waktu lu jak umrah put jam dah terpegah lu 2 jam lebih kasut. Yataqarrabaz zamanu, waktu sudah semakin singkat. Munyo gedanya merasa lagi, nya berarti hana trip le kiamat. Orang nek tu gedanya awal dari Darussalam jak Kedah Husigli mungkin perlewatan 2 orang. Jina ngon Honda, ngon motor mungkin hantru. Ya, fijum katro pada Sigli. Dan seterusnya. Yang ketiga, adapun tanda yang ketiga yang menandakan bahawa kiamatnya hana terlebih akan ditebit sebuah fenomena yang dipegah oleh Rasulullah dengan sebutan tadharal fitan. Muka HP takalon aib gob nainan. Urang mau pakai nainan. Urang tengah melawan nainan. Orang sedang bertengkar, sedang menghina, saling mencaci maki, saling berfitnah, membuat kesalahan, mandum dalam HP dia. Nak merasa? Menyona tazharal fitanu, telah nampak fitnah di depan mata kalian sendiri. Kalau itu sudah nampak, Google menjadi alat untuk mencari fitnah, berita, mengungkit dan mengungkap berbagai macam fitnah, maka jelas sudah fitnah sudah di depan mata kita masing-masing. Masa Rasulullah hana lagi di kampungnya na tengah terjadilah sesuatu. Mu pakai muka contoh. Di kampung gede belah dia dengar yang pajan tru haba mungkin seminggu lehnya baru tru haba. Menan awal. Munyo jino hana le
nyo tengah pakai kat truk ni. Live. Pada tengah pakai tapi live. Di urang yang live minta peng. Ni kan? Karena lawitnya kena minta peng mudah. Aib gop ungkit, puraya kesalahan gop menancip, puraya aju-aju, peng tak maju. Maka menan haram buat YouTube, buat Facebook mengambil berita yang menyangkut tentang berita keluarga orang, fitnah orang, dikutip, ditulis dan seterusnya. Menyai tibit peng dari AdSense-nya, ini haram hukumnya. Yang kena pegah tuan-tuan, Nabi berkata, tadharal fitanu, fitnah sudah ada di depan mata kalian masing-masing. Menyonyan ketruk, maka hana treble ayah katanya akan terjadi kiamat. Ada yang buka ketruk andu kan kalau untuk lah. Hang ketruk andu. Yang keempat, tanda bahawa kiamat hana treble akan terjadi yang disebut oleh Rasulullah, taksuraz zalazilu. Taksuraz zalazilu iaitu terjadi gempa bumi. Menyuka kain kitanya orangnya merasa terjadi gempa bumi, nian tanda kiamat. Tahun 2017, tahun 2002, tahun 2001, truk kedih tahun 2010, catatan dari Badan PBB mengenai gempa bumi internasional, yang grafik ini, menoi, ya. Ya? Menoi, ya, grafik ini. Catatan gempa bumi internasional yang dirangkum oleh PBB dari 2001 sampai 2009 menoi yang grafik ini. Ya. Hana itu, ini menandakan bahwa bumi sudah tua. Gempa bumi sering terjadi juga sebenarnya akibat dari perbuatan manusia. Laut dibom, gunung dibakar, sehingga bumi berguncang. Maka zaharal fasadu bima kasabat aydin nas, relah bumonya karena but manusia, menan bahasa Allah dalam Al-Quran. Karena but manusia, lehnya tersalah Allah, kan salah Allah, salah kiranya. Tapi pindah tempat I kena hutan, padahal hutan tetap hutan, I tempat harus tetap I. Jino hana I kedih bak hutan, hutan kena miuk bak ia, sehingga punya banjir. Taksuraz zalazilu, terjadi gempa bumi. Yang terakhir Rasulullah bersabda, yuksarul haraju. Tanda kiamat kamulai toleh keridanya adalah terjadi yuksarul harju. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwal harju? Harju itu apa Nabi? Harju itu orang sudah terang-terangan saling memukul, saling membunuh, saling menikam dan saling bertengkar. Apa sih? Di kampungnya tengah bertengkar, di Amerika aja kan live. Maka apa yang Nabi sampaikan benar, terjadi pembunuhan itu paling besarnya dalam catatan sejarah bak perang dunia yang pertama. Perang dunia pertama ayah, mati jiwa semuanya berjumlah 3 juta jiwa. Di perang dunia yang pertama, ibu dah dalam tengok perang dunia kedua dengan para pemimpin zalim di depannya seperti Hitler, Adolf Hitler menciptakan pembunuhan, mesin pembunuh yang jumlahnya mati jiwa ketika itu 5,5 juta jiwa. Maka Nabi berkata, yuksarul harju. Kalau sudah terjadi kalian saling membunuh, perkara peng 5 rupiah gadoh, nyawang 2 gadoh, makanya nikah terjadi kiamat. Nah, oleh karena itu kembali bak yang pun ulama sudah mulai ditarik. Punya ulama hanale niscaya getanya habis mandum hanale ilmu.
Munyo kita nyo hanali ilmu, maka terjadilah yathbatul juhal, pembodohan secara massal. Ya kan? Pembodohan secara massal. Ada urus hana takut dengan Allah. Lagi kasus-kasus yang terjadi di negeri kita, korupsi uang Quran, korupsi uang haji, mencoba mengelola tanah wakaf Aceh yang ada di Mekah, yang seharusnya secara hukum lanjut. Ini sering terjadi di negeri kita. Bukti bahwa ulama sudah mulai menghilang. Ya kan? Semua pegang peran. Nyo peran membela agama, kau berarti terserahkan ba ulama. Ana pu ba ulama mentong adanya tugas adanya konnya. Oh, bela agama bukan ulama saja. Orang kaya juga perlu membela agama. Munya ulama mendum na di Aceh hana orang kaya, hana sihir. Benar orang kaya di Aceh. Munya ulama sagai bantu agama Allah hana orang politik, hana sihir, benar orang politik. Atau politik saja wana ulama Hanafi mandum guna bela agama. Orang kaya, ahli politik, ahli sosial, pejabat, ulama sabuh tu aparat. Ya ke benar? Maka lu sangat setuju dan insya-Allah katanya orang Aceh menung kan? Ada enggak orang Jawa atau orang luar Aceh? Saya minta maaf. Kita orang Aceh itu distempel resmi oleh Raja Iskandar Muda dalam kitab Qanun Muqta Alam halaman 37 sampai 38. Iskandar Muda berfatwa Aceh tetap dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanafi Khawarij ini nunggu dilarang oleh Iskandar Muda. So yang putuskannya Iskandar Muda. Siapa yang menyetujui? Para alim ulama. Iskandar Sani, Syekh Wala, Hamzah Fansuri, Syekh Samsuddin As-Sumatrani, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, semua sepakat. Karena Iskandar Muda mufhum, Aceh inilah tempat di mana syariat Islam dulu berkembang sampai ke seluruh Asia Tenggara. Maka Iskandar Muda berpesan, jaga akidah orang Aceh dengan cara berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sampai menyampung. Gidanya orang yang akan menjampung. Dibegah oleh Iskandar Muda bak kitab Qanun Muqta Alam halaman 28. Apabila kamu lagi tanya terima akidah-akidah lain selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, nyan bahasa, nyo hana ubah bahasa Iskandar Muda. Dibegah Iskandar Muda akan terjadi huru-hara negeri. Ya. Gidanya ini pertama mungkin Wahabi, Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadiriyah, Ahmadiyah, Milata Abraham, mandung dah baju. Sehingga apa yang terjadi? Masyarakat karu mandung. Ya kan? Ini lagi contoh orang awam. Orang awam punya dengar na orang pegah mat asenya jud, bengih orang awam. Padahal dalam fikih je dah nak salah menurut Imam Maliki. Nyokuhnyo yang dianggap oleh Belanda, Aceh hanya menang. Aceh tidak boleh berjaya. Cara menghancurkan Aceh mudah, hancurkan tauhidnya. Bagaimana cara menghancurkan tauhidnya? Hancurkan ulamanya. Maka ijak sunnah harga je kena ojak Aceh, ijak puanco dah nyon tu, tampura-pura tamu Islam. Je bohnan Abdul Ghaffar. Nyan sunnah harga ni. Ia kena apa karu dah nyo, dia percaya dah nyo dengan akidah. Sehingga apa yang terjadi? Banyak sekali hari ini orang bilang Samadiyah haram. Yang Samadiyah mana kita bacanya? Samadiyah yang hanjut. Hana masa Nabi, Maulid hana masa Nabi, tahlil hana masa Nabi. Bersejuk, yang bersejuk hana masa Nabi. Pokoknya surga atawanyan kuat dah nyo. Ya kan? Oleh karena itu kita harus akui Syekh Malik Ibrahim, salah seorang tokoh terkenal penyebaran Islam ke seluruh Jawa, belajar di Aceh.
pada masa Samudra Pasai. Berkat Syekh Malik Ibrahim lah itu bitlah ulama-ulama wali-wali Songo, Sunan Bonang, Sunan Giri, ya, Sunan Kalijaga, yang menyebarkan Islam hampir ke seluruh Jawa. Siapa yang mengantarkan itu? Syekh Malik Ibrahim, Pak Jabut Syekh Malik Ibrahim di Aceh, Pajang, pada masa Samudra Pasai. Datang dari Riau, hidro anak muda dari Riau, termasuk Padang. Jak kena Aceh Jabut Bak Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan beliau Syekh Burhanuddin. Jak Aceh kemudian belajar di Aceh, pulang ke Riau menyebarkan Islam. Sehingga Riau ketika itu Padang bermayoritas Islam berkat Syekh Burhanuddin dari Pak Jabut di Aceh, bahasa Syekh Abdul Rauf As-Singkili, atau bahasa katanya Syekh Kuala. Yang long kena pegah bahawa akidah orang Aceh Hawaii akidah yang sangat kuat, berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, oleh karena itu sampai sekarang harus kita akui Aceh juga masih dijajah. Apanya dijajah? Ilmunya. Kefanatikan ulama, kefanitan rakyat kepada ulama. Ini sejarah kan? Ini sejarah yang pegang. Aceh ni baca buku ayah laki maaf, baca buku berapa puluh tahun Belanda menjajah Aceh. Sehingga ditebit bahasa awak Belanda Aceh Pungo. Ini bahasa awak Belanda ya. Mempakan di bahasa Aceh, Hakim Haji Umar kalau leploh tu gino Aceh. Itu bit bahasanya bahasa asli Belanda, Aceh Pungo. Butuh dia Pungo orang Aceh. Bagi Belanda, pakan kibahang Pungo macunnya din truk gede tu gunung ya tiro dikawal oleh seretuh dro Belanda, menthidro hanjit tong macunnya din. Cunyak din tiro. Belanda seretuh dro. Inong konagamnya. Ma hana sengon kumar. Sehingga kapening lah awak Belanda akibat cara gedanya tacok orang Acehnya betul-betul kerulai, maka diutuslah Sunok Horgonya. Al-Kisah secara singkat Sunok Horgonya berpendapat, orang Acehnya hanjut tak kuasai ngompeng, hanjut tak main ngompeng, hanjut tak main senjata. Karena orang Acehnya kuat karena saboh. Fanatik orang Aceh bak ulama. Nya ulama berah A, mandum A. Nya ulama berah B, mandum B. Kibancik cara mansun orgonya, oh mudah dah. Kisah orang kaya dengan ulama. Orang kaya abut rawa, ulama abut rawa. Pisah politik dengan ulama, politik ijak rawa, ulama ijak rawa. Pisah para pejabat, menteri dengan ulama, mereka berjalan sendiri, ulama berjalan sendiri. Kalau itu sudah saling berjalan sendiri, maka kita sudah menguasai Aceh secara keseluruhan. Jadi ini belum pelajari Tengku, belum pelajari sampai hari ini. Maka diutuslah nanti ada kelompok-kelompok datang ke sini yang bukan asli Aceh, yang kadang mereka tidak mengambil fatwa Iskandar Muda, dipegahlah maulud hanjut, bid'ah, kafir, syirik, kurafat. Belum. Hanjut pakai maulud hana mata Nabi. Hanjut sama dia hana mata Nabi. Hanjut tahlil hana mata Nabi. Hanjut persejuk hana mata Nabi. Dalam je buktikan yang persejuk secara histori sejarah Aceh di dalam kitab. Neblo mantong kitab ayah Qanun Kuta Alam, neblo kitabnya nyan manuskrip tahun 14 sekian kan diterjemahkan. Nu baca bergagaknya. Nyan fatwa-fatwa raja gedenya Iskandar Muda. Munyang kurung puas neblo kitab terjemahan Al-Mustafid karya daripada Syekh Kuala, Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Ini dipegah secara gamblang tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nitamahlum tabuh tu kitab manuskrip Aceh bernama At-Tibyan karya Syekh Nuruddin Araniri. Jelas tak ini ditulis kita semuanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi orangnya katanya tak terima mandum.
Bijak kena awak khawarid. Ya, dia hafid, pandai baca Quran, keluarkan suara yang bagus, jadi imam, kai gedanya kun syekh. Ya kan? Ya kan? Salah satu tanda kiamat nyalum kita baca. Salah satu tanda kiamat akan muncul banyak orang penghafal Quran. Nah, ya. Nama saya. Muna nuku sebutkan hadis. Muna dalil je sebutkan hadis. Sayakhruju qaumun fi akhiriz zaman, akan muncul nanti di akhir zaman suatu kaum yaqra'unal Quran la yujawizu hanajirahum, akan ditebit tengok ba akhir zaman kaum yang sabi baca Quran, sabi hafal Quran, hafid 20 juz. Nagot orang hafal Quran? God kan? Daripada hafal lagu Peter Pan kan lebih god hafal Quran. Ya kan? God tak buka. Bagi Nabi yang nagot. Bagi Nabi yang nagot nampu. Bahkan la yujawizu hanajirahum. Leplejo hafal Quran tapi mereka baca hanya sampai ke tenggorokan. Hantuk benar. Hanagot ya. Yang merukuddin kama yang merukus sahmu min ramyah, letak urang tengok ba akhir zaman yang hafal Quran sama lagi agama lagi urang peleh pun panah anak panah walagi peleh anak panah maksudnya minau agama kakak agama sesuai dengan akal hana dengan wahyu ubay galak akal ini hendak hana pakai wahyu menan sih digambarkan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah berkata yang singoh ba yaumul mahsyar nai pugak sabah wadinya artinya lembah. Apa lembah itu? Namanya Jubbil Huzni. Yang diingat ayah. Ini bahasa Nabi. Jubbil Huzni. Jadi, segala apu yang paling tuum di akhirat kon neraka jahanam. Hana tuum neraka jahanam. Na lebih tuum long di atas neraka jahanam berutuh-rutuh kali lipat. Nan nerakanya Jubbil Huzni. Lipat itu lam apu neraka jahanam. Lipat itu Jubbil Huzni lam neraka jahanam. Sehingga Rasulullah bersabda kepada sahabat, neraka jahanam tip hura nyan serutuh go laki ba Allah, ya Allah, nupuji uhlun dari Jubbil Huzni. Ini neraka jahanam laki ba Allah, kang gedenya. Neraka jahanam meminta kepada Allah, ya Allah, hindarilah aku dari Jubbil Huzni. Sedangkan Jubbil Huzni lam tubuh neraka jahanam. Sehingga sahabat bertanya, untuk sonya may yadkhuluhu ya Rasulullah, so yang tamu tengok kedai baju bil huzni, Nabi berkata yaqrauna ya almurauna ya fi a'malihim, yaqrauna almurauna fi a'malihim, orang yang hafal Quran. Jadi orang yang hafal Quran yang dia akan dimasukkan ke dalam Jubbil Huzni. Ada yang salah tengku hafal Quran? Ada. Banyak sekali nanti orang yang hafal Quran, mereka hanya membaca sampai ke tenggorokan, tidak masuk ke iman, ke hati. Ya, jadi maka anak gedanya yang hafal Quran, kagot, berek. Nyan bek no piu, lanjut je. Cuman caranya nak hoya nak kena tak. Duk. Nyan benar hafal surat tu Ar-Rahman. Nasihat yang cocok dari surat Ar-Rahman mena amalkan. Berani hafal Quran, berani beramal. Kalau tidak bisa, kalau tidak berani beramal, jangan hafal Quran. Ya kan? Jadi malim orang, ulama dia bukan pada orang yang baca Quran hafid 30 juz konyan. Hati-hati dengku-dengku sekalian. Kita sekarang banyak sekali masuk akidah-akidah yang mereka berlindung di balik Al-Quran dan Sunnah Nabi. Waktu tepok, kai pegah hanya pok Quran. Hati-hati. Ini strategi senok horgonya. Strategi senok horgonya. Ya kan? Maka jamaah dirahmatillah Allah menyomenan, gaitanya wajib musapat dan mufakat. Kena mandum dalam majlis. Ulama ina duduk. Orang kaya di sini duduk. Orang kaya yang payah dapat timang situ.
Ada mana kon mandung ulama yang wajib membela agama urang kaya wajib sih. Mau ulama aja kedeh ya dakwah nyoh na betul. Kahana mungkin. Perle urang kaya. Mau urang kaya watai di peng nyoh na ilmu. Watai di peng karuh ba tempat yang haram, kacok lah riba. Perle ulama. Jadi kita nyobot sama yo. Kita nyobot sama. Yaitu membela agama Allah. Ilun firdaw tengku membela agama Allah dengan cara lagi drone mandum ayat-ayat dirahmati Allah dengan berbagai macam kecil mungkin tu hafaz tu halapan yang po hotel dan po wisma dan seterusnya membela agama Allah. Cuman cara ni adalah tak putra kena ulama lun mohon bela agama Allah lagi nya. Benar betul ya Abu? Benar cara. Kah? Kaji benar. Mudah-mudahan lun kembalikan tema kita yang berawai benar. Makanya kenyo ayat tanda kiamat anda trip dia. Jadi harus siap-siap laju danyo. Ya siap-siap nak dua buah makna, siap-siap menghadapi mati, siap-siap kadang mungkin mak uku kaki ya. Saya makna kena faham kan? Kena faham kan? Jibril datang ke Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah." Tolong jawab tiat, pajan terjadi kiamat. Nabi hanya jawab. Nabi Muhammad hanya jawab. Yang kekasih Allah hanya jawab tentang kiamat. Pergi Rasulullah, ya, mal mas'ulu bi a'lama minas sa'il. Yang tanyanya lebih mufhum daripada yang jawab. Yang menan bahawa fenomena-fenomena yang ditanya kali-kali yang akan terjadi di tempat ini. Dan jina ulama-ulama katanya kamulai hanalin. Ya kan? Ya, kamu mulai cok oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama kita sudah mulai berangkat. Mudah-mudahan baik lagi Nabi Nuh, baik lagi umat Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah yang beriman. Habis mandum barulah Allah turunkan azab. Umat Nabi Lut diselamatkan mandum yang beriman. Lehnya ke habis mandum baru Allah turunkan azab. Maka ayo sama-sama kita membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kaji benar ni. Ya, jadi jamaah dirahmati Allah. Dia rasanya punya fenomena yang akan terjadi di kedai. Kadang nak orang tanya tentang Imam Mahdi yang pajan teruk ku kalahi. Maka lom pegah Imam Mahdi kalahi. 4 tanda Imam Mahdi kalahi. Buka kitab Kashful Ghaibiyah, di sana tertulis tanda Imam Mahdi turun, akan terjadi kemarau selama 3 tahun. Nak buat kitabnya menyohanan lelaki bad kuyumum na sebubut kamu tiap kuyumum kitab Kashful Ghaibiyah. Waktu sebubut kitabnya membaca bergagat bab alamatul Mahdi tentang munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi yang tanda Imam Mahdi katruk guna tempatnya ketika sudah terjadi kemarau. Pajan terjadi kemarau wallahu a'lam. Tapi bambannya awak Amerika pegah memangnya akan terjadinya tahun 2025. Maka menan karena radiasi matahari dan cincin matahari akan terus terjadi. Cincin matahari nampak ya kan? Kalau matauro na bulat di samping matauro kan? Ini kan matauro. Macam mata kalau jing na bulatan di sampingnya. Hanya cincin matahari. Nya munyo kalau lagi kan HP baik perut lamnya. Lam balung bahaya. Radiasinya tengah kuat dah. Nah, ini pajan terjadi ketika jam-jam 11 sampai jam setengah 1. Makanya sunnah katanya kayula kan? Nah kan sunnah katanya possible bodoh tenggelam lahu kan? Nabi Muhammad kaimanan. Kenapa? Radiasi mataharinya tengah itu. Ya, maka Badan NASA Amerika Serikat berkata akan terjadi nanti terus-terusan badai matahari dan mengakibatkan padi kita mati, air kita mengering, hutan kita terbakar, laut kita mengering dan panas dan seterusnya. Inankah akan terjadi kemarau. Ada lagi hanapu peti karena Allah yang Maha tahu. Yang wajib kita imani Imam Mahdi pasti akan turun.
Mengenai kemarau-kemaraunya hana wajib, sekedar ilmu pengetahuan semata. Kah punya kemudian pun rencana tak memain laju mana? Ya. Jadi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini aku yang dapat lempian sampaikan sekedar pembukaan kajian. Mudah-mudahan Mbak tengok tidak masalah, kita akan bertemu kembali. Nah, Dino udahnya mungkin sistem pertanyaan itu yang kali kita tulis dibaca di kira urin yang mana ditanya langsung yang mana yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Sahkah salat bila takbir intiqalat tidak diniatkan? Kepada zikir. Sahkah salat bila takbir intiqalat tidak diniatkan kepada zikir? Ya, intiqalat. Takbir ada dua, takbiratul ihram, takbir intiqalat. Takbir ihram Allah subhanahu wa ta'ala lillahi ta'ala Allahu akbar. Ini disebut takbiratul ihram. Nak baca surat, mana surat wallahu a'lam sama nama mana wala yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sallallahu liman hamidah. Sujud Allahu akbar. Mudah sujud Allah akbar yang disebut takbir intiqalat. Sah tidak kalau takbir intiqalat tidak kita niatkan zikir? Sah. Alhamdulillah sah betul. Di buku referensi kitab I'anatul Talibin jilid 4 baca di dalam bahawa sah baca intiqalat tidak pakai niat untuk zikir. Menyuniat zikir sah enggak? Sah juga. Nanti kalau Allah dapat ulama, anda pilih tempat yang empat. Ada lagi biasa aja untuk kena kemudian, itu disebut takbir intiqalat. Bagaimana cara berwudu yang tangannya diniatkan untuk cindu? Nah, bahasa apa bahasa Indonesia? Pak ini cindu. Cindu saja. Kemudian tanya orang kipan hukum yang mana dia faham kan? Cindu lah. Ada pendapat ulama dalam kitab Sabilal Muhtadin, yaitu ditulis oleh Syekh Nuruddin Arani jilid 1 yang telah dituan halaman, bahwa sah kalau mengambil wudu mengambil di atas cinu atau yang dalam cinu. Contoh kita biasa kan tacoki bakmon atau tacoki bakulah untuk tacok semuanya. Kali ini mana cok di cinu dulu nak wudu lagi. Kah, cok juga. Ya benar. Boleh enggak cukup? Padahal itu sudah terkena istiqmal. Istiqmal artinya air yang dipakai wudu jatuh lagi, dipakai lagi wudu, yang artinya istiqmal. Sah? Istiqmal kah hadiran? Hai bekas wudu dah pakai dalam wudu. Nah, kecuali I2 pula, melalui I2 pula ukuran 220 liter yang terserah mana-mana lah ya. Bolehkah? Boleh, tapi ada syaratnya. Kiban syaratku watay-watay tak cok lagi nyan kontanin untuk toi semayang, tapi mengambil air. Gunakan lagi, ambil air. Apabila kita kena menang, yang ditambah dalam istiqmal. Contoh, kita kena tadi watay cok inya, lagi biasa ni wudu atau buka lagi wudu. Maka yang kali dia pakai wudu, duduk kena tak pakai dah wudu itu istiqmal, tak boleh lagi pakai. Ini 2 pulah jud, punya hana 2 pulah.
seterusnya. Nah, masalahnya adalah biasa apabila abang nak pinjam peng 20 juta apa adanya mau tengok balik kan ada berapa juta? Kan ada 20 juta kan? 22 juta lebih tu. Yang dino masalah yang 2 juta kan ho temuan. Riba. Ya kan? Hai lain hal mana contoh dengan kayu tak pinjam peng 20 juta awak tak balik peng kan? Tetap 20 juta lebih. Dino masalahnya lebih. Cok 20 juta juga ada awak bang balik pun 22 juta. Punya lagi yang cara yang termasuk riba. Dan hanya termasuk riba apabila mana buah jawapan. Hanya termasuk riba. Mana bang? Belum pinjam 20 juta. Kaji belum bayar je 22 juta, 2 juta sedekah ni. 20 juta ada hutang. 2 juta nya sedekah ni. Kan? Yang boleh. Boleh. Yang kedua yang boleh juga adalah ketika uang kita itu disimpan di dalam tempat yang aman oleh bank. Ketika menyimpan uang, berarti kan mesin, listrik, lampu, kinerja mesin, komputer kan penempel. Maka 22 jutanya, ini contoh 22 jutanya dipegang oleh bank ini bukan bagian dari 20 juta hutang, tapi hak kami minta menjaga uang abang dalam lemari, memakai listrik, memakai jasa lampu dan seterusnya. Ya, hanya boleh. InsyaAllah yang lainnya jud dan kana bank syariah kita lihat. Menyumbang konvensional hanya dari bukuhnya hanya. Nah, maka saya sangat setuju pemerintah Aceh menyatarakan seluruh bank dengan bank syariah. Mana kan? Ini jawabannya itu kak. Bagaimana hukum memberi menjawab salam untuk Wahabi? Anakku bukan. Alhamdulillah, assalamualaikum Wahabi, alhamdulillah. Betul? Selama dia masih berkiblat ke Ka'bah, masih percaya kepada Allah, masih percaya kepada Rasul, masih kitabnya Al-Quran, maka saudara kita. Tapi kan dia Wahabi itu. Oh, di Aceh Ahlussunnah wal Jamaah. Kita boleh saling menghormati, tapi punya komitmen. Kita yang harus menghormati kan? Orang kafir kita hormati, orang Wahabi kita hormati, orang Syiah kita hormati. Tapi kalau masalah komitmen, cukup bang di Aceh Ahlussunnah wal Jamaah. Anak pun boleh. Ni ada benda dia Aceh, boleh tu lagi biasa. Tapi ni Ahlussunnah wal Jamaah. Dia bumbu ni ada lain. Nah, cocok sikap. Dah anak puyo sudah mendung ayah-ayah. Dia resmi dalam konun Ahlussunnah wal Jamaah. Juga dibantu oleh surat edaran gubernur tahun 2019 Akidah Ahlussunnah wal Jamaah wajib ada di Aceh, dan dikeluarkan oleh fatwa MPU tahun 2019 juga tentang Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, aku tanya surat lengkap. Ini menawarkan baik pekarusi, bukan kamu mau ke sini dia silakan dulu. Kenapa? Tapi ingatlah mesti kita punya komitmen. Kami di sini Ahlussunnah wal Jamaah. Anak pun, ya, jadi jadi tabring halal, ya. Assalamualaikum ya Wahabi, anak. Hai jauh dah kau, baca busani mau, karena jauh salam wajib. Dia punya hanya ini, banyak Tuhan. Tanya jawab satu, hukum tidak memakan. Oh, hukum tidak memakai peci di waktu sholat jamaah. Apakah betulah atau betul tidak mendapatkan pahala jamaah? Pahala jamaah apa? Karena puyo pahala jamaah apa? Cuman hukumnya makruh kan?
Yang katanya puputnya diizinkan oleh Allah. Kenapa lah lagi? Tapi Allah belum ada. Nah, itu makruh. Punya pahala jemaah? Insya-Allah. Alhamdulillah. Dan bisa memutuskan saf solat. Oh, ini ada. Anda putus itu insya-Allah. Tidak memakai peci, tetap safnya beratur dan diresmikan oleh Allah. Sah. Bagaimana ya jika kita hidup di tengah-tengah non-muslim yang membuka auratnya? Seharusnya non-muslim harus menghormati di tempat yang ada syariatnya. Ya, nyonya di Aceh kita membuka hotel dan seterusnya. Orang-orang yang membuka kerudung itu wajib mematuhi aturan. Manjil kadang-kadang bukan jilbab lebih banyak, boleh jangan benar. Sekedar menghormati pakai jilbab sudah. Apa begitu? Ya semua begitu. Ya. Harus patuhi. Nah, kalau orang kafir itu mematuhi kita aturan yang kita buat, maka kata Nabi wajib dijaga haknya. Hanya Nabi yang ini. Apabila ada orang kafir ini boleh juga hanya nak pakai jilbab, dia tak kena hormati kamu, jilid tadi belakang hormati. Maka pesan Nabi, orang kafir itu wajib dijaga hak, tidak boleh diganggu. Siapa yang mengganggu sama juga seperti mengganggu diri saya. Coba lihat toleransi Islam begitu tinggi. Toleransi Islam itu menghargai semua hak manusia. Jadi baik tak apa-apa yang bagi kafir. Cuma di kafir harbi yang jelas-jelas musuh gunanya baru bagi makron. Nanti berbuat yang orangnya ni anak ni. Yang dia anak pun berbeza. Kunduh tengah tanya obat ni anak buah yang berbeza Facebook. Tak apa-apa. Yang ketiga, bagaimana cara membayar zakat yang benar, harta yang kita miliki. Ini bertanya zakat yang mana? Zakat yang mana? Ada zakat harta, zakat dagang, zakat emas, zakat perak, zakat fitrah. Hanya pentingnya zakat yang mana? Okey, dah bukan zakat dagang, karena memang tinggal di tempat yang sewa menyewa itu kan dah dagang. Bagaimana cara membayar zakat dagang? Kembali kepada zakat emas. Zakat emas 20 miskal. Dengan perak adalah 200 miskal. 20 miskal, ukuran gram orangnya adalah 87 gram. Atau ulama mudah 22 gram. 22 gram itu berbayar. Menyokat tu, berapa yang 20? Ya, lumayan. Lumayan. Bukan lumayan. Apabila dalam hal dagang ini, mulai dari 1 Januari dan boleh 1 Januari digoda, karena hasil dan hasil melebihi nisab, iaitu nisab lumayan, maka wajib keluar zakat 2,5%. Atau lebih banyaknya 1/40. Anda menghitung zakat rumah, zakat dagang benar cara. Gimana berarti? Lepluh mayam. Berubah laju, tak perlu lepluh mayam dengan harga pen nah 200 juta. Contoh. Sedangkan hasil dagangnya mulai dari 1 Januari 2020 sampai 1 Januari 2021 ternyata dagangannya 400 juta, melebihi 500 juta. Yang benar, tinggal bagi 500 juta. Pakai rumus 1/40, berarti bagi food proof. Yang kena hasil? Yang kena hasil daripada zakat. Tapi ini bayarnya ini zakat yang kita kan? Yang kepul. Yang kepul pula. Assalamualaikum ya. Bagaimana cara menghitung zakat? Zakat penginapan hotel. Mana caranya? Ini hotel ini bandar buka 1 Januari lagi buka 1 Januari yang hitung menu, hitung barang bergerak, punya
barang tanah bergerak itu. Lagi semen ke batai. Jadi di hotel kan barang bergerak. Ungkut dan pulau kan bergerak je. Bergerak pulau. Bila nombor yang kan ayah-ayah ni. Di hotel ada barang yang bergerak, itu dihitung. Dihitung dengan modal hotel, maka dijumlahkan. Termasuk keuntungan. Ya, keuntungan. Dijumlahkan menu yang barang bergeraknya, ternyata melebihi nisab 300 juta. Maka bagi itu super 40. Menyoimiu beli 100 juta, berarti hanya dibeli itu. Bila tak? Mereka tak. Kita kan info. 1 Januari kita buka dagang hotel. Kemudian kebetulan 20 Desember, pengen udah sama miliar. Contoh. Ini kan lebih nisab dah ke. Bak 10 Desember kalah terjadi lagi corona dunia. Atau gaduh pen. Kan tinggal pen keluar tu dah. Yang 20 bulan nilai tambah miliar. Lebih kan tinggal keluar 2 juta. Makanya juga tidak termasuk mengeluarkan zakatnya. Maka pihak-pihak hotel harus itu barang bergerak menyobu mana tak itu barang bergerak mungkut pulau bergerak ya aqua macam-macam barang bergeraknya lagut lolo hanya barang bergerak yang itu kan kemudian bakso ada bagikan zakat ya yang utama kepada fakir dan miskin. Ya. Buya yang memuliakan, terima kasih Abdul Wate. Adalah hal yang tuanku pribadi sangat sulit untuk memahami dalam pengertian masalah tauhid, iaitu takluk suluhi qadim. Kadang-kadang hukum hadah yang yuji ahla hukum. Yang pertama. Yang kedua, sering mengalami pemikiran pribadi. Yang kedua yang bahawa semua sesuatu yang surah tekun membaca dun kaya mati pada yang dalam qada dan qadar, kudrah dan iradah Allah. Sementara uluan pribadi sering terkadang terfikir perumpamaan contoh pamadi penyo ataupun serto ataupun juta milik Allah. Terkadang dalam hati itu terfikir bahawa jikalau luncuknya hanagot nyo hana luncuk God, tetapi apabila lu pergunakan luncuknya berkun pada hanagotnya istilah di inona sifat ikhtiari yang sifatnya kemana arah kita bawa, yang semuanya juga itu dalam kudrah dan iradah Allah. Jadi bagaimana pemikirannya supaya tidak meleset kepada akidah-akidah yang hanagot, itu ya.
nomor 8 tahun 2015 tentang bab tanggih yang kamu sendiri pernah menyebut. Cuma dalam fatwa MPU tersebut hanya mempertegas arahnya kepada tentang jual beli yang berupa tanah ataupun lainnya, Islam dan kafir. Ya. Kenapa saya pahami juga kenapa mungkin MPU Aceh tidak lagi berfatwa terhadap Muslim sesama Muslim, karena sudah terang di dalam kitab. Jadi apakah sekarang ini, masa sekarang ini, kalau sampai ke tiap kampung, sahkah menjalankan sebagaimana dalam pasal ataupun bab tanggih tersebut? Nah, Jadi yang terakhir kan, mengenai ilmu juga kan, karena katakanlah kesepakatan ulama untuk sebab musabab alasan ayat dan karena dalam catatan itu. Jadi punya pribadi itu diterang kan, tapi dia jauh berkata itu jadi fitnah yang dia ubah tanah lagi yang dia ubah. Ini berikutnya yang katanya langsung berdiri. Jadi yang pastinya alasan kan. Jadi benar mengenai suluh qadim. Nah, kamu tu tajziyah qadim, tajziyah hadis. Nyo nanti katanya ya, apabila menjelaskan tanggapan yang tersebut, mintanya untuk dalam. Kibar memahami suluh qadim. Tunjuk contoh. Ketika Allah menciptakan sebelum Nabi Adam, mana bahasa? Lun menget menciptakan Nabi Adam, atau bedanya pakai bahasa ini. Saya ingin ke kota Sabang. Bahasanya ingin. Maka ingin di sini disebut dengan ikhtiar. Yang kata ikhtiar, walaupun ingin, walaupun belum boleh, yang kata ikhtiar. Nah, jadi antara ikhtiar ingin sebelumnya inginnya dan punah. Nah, punah deh. Nah, berarti kan. Nah, di nomor para ahli filsafat berdebat, mempertanyakan kepada ulama Muslim, hai ulama Muslim, Allah kan Maha Pencipta, bisa menciptakan bumi, bulan, matahari, kan benar? Jadi sebelum Allah membuat bumi, matahari itu apa namanya? Namanya adalah niat, anak niat Allah. Yang benar. Allah Maha Pencipta, bisa buat bulan, matahari, mobil, Nabi Adam, mandullah Allah dia buat. Cuma jino pertanyaan ini, ketika Allah sudah membuat, berarti Allah Maha Kuasa. Jino pertanyaan ini, segalanya bulannya, segalanya matahari, segalanya Adam, segalanya nyampunannya, nyampunannya. Sebelum terjadi sesuatu, apakah kekuasaan Allah ada? Menyokat terjadi, tak maklumi, berarti Allah Maha Kuasa. Kalau dia boleh, itu tak bolehnya. Menyokat terjadi, dia sebelum terjadi, apakah Allah Maha Kuasa? Tetap para ahli ulama menjawab Allah Maha Kuasa. Cuman masuknya nanti ke suluhi qadim. Maka inilah yang disebut oleh ulama, sebelum terjadi sesuatu, itulah disebut suluhi qadim. Nah, suluhi qadimnya sengaja dipakai istilah oleh alim ulama untuk menolak pemikiran filsafat. Karena bagi filsafat, sesuatu yang tidak ada itu ada, sesuatu yang ada itu ada. Yang gimana? Ya, logika filsafat. Hati-hati yang filsafat. Hati-hati yang kuliah hanya belajar filsafat mengenal ini. Segala sesuatu yang ada itu ada, segala sesuatu yang tidak ada itu ada. Yang tidak ada itulah hakikatnya ada. Bagi filsafat tidak ada istilah tidak ada, karena tidak ada itu ada. Anda pemain filsafat.
karena kejadian. Berarti kalau kejadian Allah yang kuasa. Ada, beliau anak. Bahaya. Bahaya. Bagi filsafat tidak ada kekosongan. Karena setiap yang kosong itu berisi. Ya, maka pakai kesimpulan menyomenan sebelum terjadi sesuatu itu namanya sulul qadim. Engkau nak faham? Mudah faham ni ibarat kita yo, sebelum jak ulang baru, sebelum jak kena Sabang, kota Sabang, karena gambaran dramatis, dah boleh. Yang dia sulul qadim ni ibarat. Itu waktu jak kota Sabang dulu jak coba masjid, lumayan. Ini karena gambaran itu. Gambarannya termasuk ikhtiar. Hanya mudah-mudahan banyak lo dengar. Jadi lo perlu tahu bahwa sebelum sesuatu terjadi diciptakan oleh Allah namanya sulul qadim. Namun itu tentang yang bedanya mengenai tentang masalah yang lo pahami benar. Tanya buat robot, jadi apa sama lagi robot? Ya. Ya Allah, saya udah capek-capek beribadah ke neraka juga. Robot gimana? Gidanya kena ditajak gede bak tabuh tempat. Ketika gidanya kena ditajak tabuh tempat, lam terbayang gidanya dengan kata takdir. Andai hanajak kata takdir, andai jak takdir. Gidanya kena semayang, andai hana semayang takdir, andai na semayang takdir. Sehingga para sahabat merasa lagi tiba, alah terpaksa lagi benar. Hijab sahabat Nabi Muhammad, dia tanya Rasulullah, mana Rasulullah? Takdir Allahnya tujuh berubah, hanya Allah. Cuman mana? Apakah urun singoh dalam neraka yang pasti dalam neraka? Pasti. Termasuk yang semayang-semayang dalam neraka sih. Nah, menyomenan Nabi, kajilah kamu hadapi semayang ini. Karena untuk posisi, andai kamu nyo dalam neraka untuk semayang lah. Andai, kan sahabat tanya pada Nabi. Hanya sahabat tanya pada Nabi. Nabi, andai tuannya dalam neraka untuk pulang semayang lah. Untuk pulang ibadah, Nabi sih untuk akhirnya kita dalam neraka. Maka itulah ya Rasulullah if'al. Lakukan seperti mana biasa. Jadi kita nyobek lagi robot. Alah, anak pun capai lagi. Lu kan miskin. Hidup turunan pasti miskin. Kahit capai nama kok. Dia hidup kan miskin. Cucu lu miskin sih. Kacau lah anak pun capai lagi. Miskin aja lah. Ya kan? Ya kan? Ingat baik-baik pesan Allah. Orang seperti itu namanya orang yang taqnatu li rahmatillah. Orang yang memutuskan rahmat Allah.
semayang dah ini ikut. Dia semayang assalamualaikum assalamualaikum Nabi dia. Yang dah sawan. Dan dulu. Apa halikat? Anak pun buah Allah. Gaduh alhamdulillah, gaduh alhamdulillah. Oh hanjit benar. Maksud sahabatnya kena buah batak takdir gaduh alhamdulillah, han gaduh ini alhamdulillah. Maka pernahlah Rasulullah kan lagi ya cara mengamalkan takdir. Udah ikat dia, diikat bapak dia, baru kena dak semayang. Muyunyan gaduhnya baru tak pulang bak takdir. Gaduh alhamdulillah, alhamdulillahnya je. Yang nak kejadian dulu jak semayang dulu, mana Allah minum kan dua-dua. Mana dulu minum dua-dua. Ditanya oleh PKI masjid, bapak tak pergi cari rezeki, enggak saya ibadah. Siang malam dalam masjid saya ibadah. Bapak ada 3 hari nak cari uang untuk anak isteri, enggak saya serahkan pada Allah aja. Benar jawabannya. Ini kejadian. Di hulu sembahyang ada boleh pulang masjid. Dia tanya, dah nikah dah 2 isteri. Nak cari rezeki enggak saya ibadah aja. Terus isteri kasih siapa? Ke Allah. Pulangnya ketak takdir. Haji benar itu. Nabi Muhammad kan belum paling utama Allah kan? Nanti dan kita tengok sejarah Nabi punya tengok dia, ya Allah nak betul rumah tak betul. Ya Allah duduk di dam-dam. Ya Allah nak betul-betul tengok ibu ibadah. Nabi sangat mufham tentang takdir dan Nabi sangat mufham tentang ilmu agama. Punya Nabi ini, Nabi banyak minta. Hasan Hussein dia lagi rumah Rasulullah. Nabi pula kayak Allah betul lah rumah. Ada Nabi berdoa, belum yakin dia ya Allah. Belum yakin. Nabi anaknya dia cakap Rasulullah dan ucap kiri dia minta rumah. Hanya buat takdir. Yang mana ber? Ini harus dipahami dulu ya. Jadi tak boleh sampaikan tak boleh ya. Ya, yang gelap pun tentang hubungan sejarah ada Pujanjung Samudra Pasai itu lebih awal sudah sekitar minggu ya. oh ya, everyone kan tak mafhum dan Pujanjung karena untuk memahami itu lebih awal antara Samudra Pasai dengan Habib Al-Faqih harus ditunjukkan betul ya. Samudra Pasai yang pemudah sekian. Yang telah dibuat. Iskandar Muda kutip 16 sekian. Iskandar Sani mulai tahun 17. Kemudian barulah kutip raja-raja Nabi Sultan Ibrahim Mansur Shah Daratul Ratu dari 16 sekian berubah 17 sekian. Dari 17 ke 18 yang untuk hadirlah raja-raja termasuk Raja Daud Shah yang terakhir. Maka nyangkanya sekilas tentang tonton berdirinya kerajaan. Dengan Habib bin Faqih sampai ke dalam pelajaran beliau tadi. Habib bin Faqih termasuk Habib di yang di Aceh Utara, yang di tanah wakaf. Habib buka ya, katakan lagi murid masa itu. Okey? Yang telah lupa beliau murid pada masa 18 sekian. Habib dibuka. Nah, mengenai sejarah Habib bin Faqih, ini mufhum macam punya hubungan dengan kerajaan dan nahu. Sampai tadi. Habib bin Faqih salah satu Habib keturunan Nabi yang hantam merumpok Rasulullah merumpok. Membaca hantam merumpok. Habib doa baca oleh Habib. Hana cik merumpok Rasulullah. Habib doa zikir baca oleh Habib. Sehingga Habib bin Faqih membaca sebuah kitab karya Imam Al-Ghazali, lipih kitabnya. Bidayatul Hidayah. Bidayatul Nihayah antaranya. Ini agak bukan ada kitab Ibnu Katsir Mansur. Dibaca oleh Habib bin Faqih, dibaca diamalkan, tamat kitabnya diamalkan berupa Rasulullah. Maka Habib bin Faqih menjadi pesan tak murid. Dan yang mengenal berupa Rasulullah membaca kitab karya Imam Ghazali Bidayah
kedua, tempat urang manasik haji pun kena di daerah Aceh besar adalah di Habib Al-Faqih. Yang manasik haji, biasanya nak di Sabah nak kan? Tempu Ibrahim kan? Yang di Aceh besar, pada Aceh yang Phuket manasik haji pun adalah Habib Al-Faqih. Yang ketua Rasulullah SAW. Dekat kedua pejuang bangsa Aceh itu adalah keturunan dari Nabi Muhammad. Apa temurung Lamno, keturunan Rasulullah SAW. Syekh Abdul Rauf As-Singkili, keturunan Rasulullah SAW. Iskandar Muda, keturunan Rasulullah SAW. Nanti dengar. Menyampan dengar yang belum cip bangun rempok. Bangun rempok ternyata Raja Iskandar Muda kan tidur Raja Sagai.